Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya di Jununu Channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang apa ya? Kemarin tuh ada yang nanya, gimana itu Mas? Jualan itu enaknya jualan sayur apa jualan yang lainnya, kayak jualan makanan apa jualan baju apa jualan pokok selain sayuran. Oke, mari kita bahas ya masalah jualan itu. Namanya orang jualan ya, sebenarnya bukan jualan aja ya, semuanya itu pasti ada plus dan minusnya. Semua pasti ada risikonya, entah itu jualan sayur, entah itu jualan sembako, entah itu jualan baju, apapun itu pasti ada risikonya. Tinggal kita yang menyikapi gimana risikonya itu nanti biar enggak terlalu besar. Istilahnya tuh meminimalisir risiko. Terus kalau masalah sayuran, jualan sayuran itu kalau menurut aku pribadi ya, itu oke banget. Masalahnya kalau sayur itu kan termasuk kebutuhan primer, istilahnya tuh kebutuhan hari-hari, kebutuhan setiap hari, nggak kayak istilahnya tuh kayak fashion baju atau yang lainnya ya. Kalau namanya ikan, sayur itu orang hari-hari membutuhkan, jadi putarannya tuh agak cepat dibandingkan yang lain. Nah, itu keuntungannya untuk yang mau jualan sayur ya. Tapi dibalik keuntungan jualan sayur yang bisa putaran cepat, itu juga ada kelemahannya. Semisal kelemahannya, barangnya itu nggak bisa awet, namanya sayur itu, apalagi di situ kayak kangkung, sawi yang daun-daunan itu 2 hari 3 hari itu udah nggak segar. Ya ada sih caranya biar segar, contohnya misal kangkung itu ditaruh di kayak di bak, kayak di ember, kasih air, nah itu nanti tetap awet seger daripada yang enggak ditaruh di ember terus dikasih air. Cuman ya itu tadi, orang jualan sayur itu memang putarannya cepat. Masalahnya itu kebutuhan masyarakat tiap hari itu pasti membutuhkan sayur, tapi resikonya barangnya itu nggak bisa awet kayak orang jualan sembako. Kalau sembako nggak habis ya barangnya nggak apa-apa, kecuali kalau memang udah lama kan nanti expirednya. Kalau udah expired kan, tapi kan itu lama juga.
nunggu beberapa tahun, bahkan ada beberapa bulan, ada bahkan beberapa tahun. Yaitu kelebihannya untuk yang jualan sembako. Tapi dibalik kelebihan orang jualan sembako itu juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa kalau jualan sembako? Yaitu memang barangnya tuh enggak bisa awet ya, istilahnya barangnya tuh memang barang awet, cuman putarannya tuh enggak secepat sayuran. Kalau sayuran tuh tiap-tiap hari, enggak tiap hari, maksudnya tuh tiap apa ya, yang jelas masih cepat sayur daripada sembako. Ada lagi yang lebih lambat lagi, kayak jualan pakaian atau jualan yang lain-lain itu ya agak lama putarannya, tapi barangnya awet. Bentar, sambil ngopi dulu ya. Terus ada yang sempat nanya masalah itu modalnya itu berapa kalau mau jualan sayur. Sebenarnya jualan sayur itu modal itu enggak banyak ya, enggak banyak. Yang penting kita yang punya motor, misal mau keliling, yaitu modalnya kita harus punya motor namanya keliling. Kalau nggak punya ya apa, semisal naik sepeda ya apa aja lah, yang penting bisa buat keliling, yaitu modalnya itu. Sama untuk beli sayurnya itu nggak banyak juga. Nanti akan kejelasin ya, untuk mungkin konten yang akan datang mungkin saya jelasin. Terus yang nggak punya, semisal yang nggak punya motor, semisal, yang penting kita punya tempat ya, yang penting kita punya tempat. Mungkin ada motor, cuman motornya itu dipakai anaknya sekolah atau dibuat keperluan yang lain. Kita bisa pakai motor itu kalau kita mau beli sayur ke pasar, itu kita bisa pakai. Selebihnya itu motornya digunakan untuk anak sekolah atau gimana ya kan, akhirnya kan kita nggak bisa keliling. Oke, nggak apa-apa, tapi kita masih ada tempat, yaitu di rumah, jualan sayur di rumah. Jualan sayur di rumah. Terus ini saya cuman cuplikan ya, maksudnya orang jualan tuh ada yang keliling, ada yang di rumah. Terus lagi semisal orang masih bingung, nah itu kalau pertama kali jualan nanti gimana ya. Nah, terutama untuk pertama kali jualan itu ya nggak usah banyak-banyak dulu ya. Ya, yang penting barangnya sedikit tapi lengkap. Contoh nih, yang kita ambil yang penting-penting aja dulu. Contoh, terong, kentang, wortel, tomat, ya, lombok, timun, pare, terus kangkung, sawi. Tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, yang penting lengkap. Nah, untuk pembukaan, andaikan kecuali barang yang di situ bisa awet, semisal mau ngambil agak banyak dikit nggak apa-apa lah. Mungkin kayak kentang atau kayak wortel itu masih tahan 3 hari 4 hari. Kalau kentang tahan 5 hari pun tahan ya, lihat situasi lah. Yang jelas yang pertama pembukaan itu ya ambil sedikit-sedikit, nanti dapat ujung atau dapat lebihan kita tambah lagi barangnya ya kan.
Terus semisal uangnya nggak ada, maksudnya modalnya nggak ada atau sedikit, modalnya tuh sedikit, terus kebetulan yang jualan sayur di tempat sampean nggak ada. Nah itu sebenarnya itu bagus sekali itu, kebetulan di kampung sampean, tetangga kanan kiri itu nggak ada yang jualan sayur, terus sampean mau jualan sayur, itu bagus. Cuman kendalanya mungkin ini uangnya sedikit. Oke, nggak apa-apa, masalah modal itu bisa diatur ya, masalah modal itu bisa diatur, yang penting nanti sambil berjalan itu ketemu sendiri. Contoh ya, nggak ada yang jualan sayur. Oke, aku mau jualan sayur di rumah atau keliling, tapi modalnya sedikit, gak apa-apa, aku belanja sayur dulu seadanya. Besok kita nambah lagi sedikit, terus kita mau nambah banyak, kita sudah tahu ukurannya nih. Aduh, ukurannya ini harusnya barang yang kubawa ini harusnya lebih banyak, tapi uangnya tetap nggak ada. Nah itu nanti bisa sampean negosiasikan sama pelanggan sampean di pasar. Nah biasanya seperti itu kalau di sini ya, seperti itu. Jadi kebetulan kebutuhan sayur kita agak banyak, sedangkan uang yang untuk beli sayur ini semisal belum cukup, itu bisa kita ngomong baik-baik. Semisal, Pak, ini saya mau ambil sayur dulu ya, nanti besok saya datang ngambil sayur lagi, bayar yang lama, yang lama. Tapi yang jelas sampean harus konsisten dengan apa yang teman bilang. Semisal barang yang sampean ambil kemarin ternyata belum habis semua, otomatis belum jadi uang semua kan. Nah otomatis belum jadi uang semua, nanti di saat kita belanja lagi yang ngomong, Pak, yang kemarin barangnya masih, ini semisal hutang di pasar 500.000, ini tak kasih dulu 300.000, yang kemarin yang belum laku biar dulu. Itu nggak apa-apa, mereka tuh saya yakin nggak apa-apa. Masalahnya apa? Kayak agen-agen besar di pasar itu, yang jualan sayur di pasar, partaian besar itu, mereka butuh putaran cepat juga. Dalam arti apa? Karena mereka itu ngambil dari petani dengan jumlah yang banyak, itu mau nggak mau, apalagi di situ barangnya itu mudah buruk, cepet busuk. Ini kalau nggak cepet dilempar nanti tambah nggak jadi uang. Jadi kalau sampean mau ngomong baik-baik, insya Allah saya yakin mereka memberi, mereka terbuka. Oke, nggak apa-apa, sampean bawa barang dulu, mau berapa. Bahkan mungkin kalau udah langganan, sampean memang udah langganan bener, sampean asal kalau bisa jadi orang, maksudnya jadi pelanggan yang bagus ya. Jadi pelanggan yang bagus itu dalam arti apa? Kalau memang pelanggan sampean yang lama itu punya barang, tolong tetap diusahakan ambil barangnya. Semisal barangnya jelek, nggak apa-apa, kita ngambil sedikit, terus kita ada uang yang sisa di kantong kita nih, kita beli yang bagus di tempat lain. Tapi jangan sampai ketahuan yang pelanggan lama, itu nggak enak. Itu menjaga perasaan ya, kita jaga perasaan. Nah nanti kalau kita itu udah pelanggan baik, kita mau ngambil barang sebanyak apapun, yang penting dari awal kita sudah menanamkan rasa kepercayaan. Sama justru mau ambil berapa nggak apa-apa, tanpa modal ya, tanpa modal kita bisa ambil
barang, istilahnya kita cuman pinjam barang ngambil keuntungan, ya kan. Nah, di situ itu peluang banget. Nah, terus ini tak kasih cuplikannya aja ya, tak kasih cuplikannya. Terus ada yang dengan cara gini, Saman punya pelanggan di pasar untuk tempat pengambilan sayur. Misal sampean ngambil kentang sama wortel di tempat si A, Nah, ini kalau sampean ini jualannya sistem ambil barang terus bayar. Nah, ini yang saya maksud. Ini misal sama sistem jualannya karena modalnya masih kurang. Ini sistem jualannya tuh model bawa barang dulu terus bayar belakangan sambil ngambil barang baru lagi ya. Nah, bentar, lupa aku. Jadi semisal sampean ini ngambil barang tentang wortel di tempat si A. Nah, sampean juga ngambil barang, punya langganan barang di tempat si B. Nah, jadi ngambil sedikit di tempat si A, ngambil sedikit di tempat si B. Nanti gimana sistemnya? Jadi uang hasil dari penjualan barang si B dibayarin ke si A. Nah, terus untuk si A ini sampean ngebon dulu untuk di tempat untuk si A kita ngebon ya kan. Nanti hasil penjualan si B barang si A dikasihkan si B. Jadi cuma dilempar aja, kita dipinjamin dagangan dari si A sama dari si B. Nah, nanti cara bayarnya hasil dari penjualan barang si B dilempar ke A, terus hasil penjualan barang dari si A dilempar ke si B. Jadi kita cuman pinjem barang dari mereka berdua, terus sistemnya kita bayarnya kita lempar gitu aja. Jadi kita ngambil untungnya aja. Nah, ada yang sistemnya model kayak gitu. Itu kalau memang sampean butuh agak banyak barangnya ya. Nah, tapi kalau ternyata ini modalnya itu sudah mencukupi, nah kalau memang modalnya sudah mencukupi ya kita itu malah poin lagi ya. Kalau kita punya modalnya udah cukup, itu justru poinnya gimana, kita punya uang nih, nah kita tuh bebas milih barang dimana, milih barang yang kayak gimana itu kita bebas karena kita punya uang. Nah, kalau untuk yang punya modal ya, itu malah lebih gampangnya apa, kita bisa pilih barang yang bagus, kita nggak tergantung sama orang. Terus harganya pun mungkin cuman beda tempat, beda daerah, beda harganya itu mungkin bisa selisih 1.000 per kilonya kalau yang hutang sama yang cash ya. Nah, cuman yang jelas yang penting ya kita tetap bisa jual, meskipun andaikan kita nggak ada modal, kita sistemnya ambil barang dulu, andaikan beda 1.000 per kilonya, itu tetap kita bisa jual. Nah, masalahnya apa, kalau yang seperti di tempat saya ini ya, ini sistemnya ya sama. Ini di warung sayur ini ya kan, ini ngambil sayur di tempat pasar besar sana, jauh pasarnya ya, sekitar perjalanan tuh di ke Palangkaraya sana sekitar 4 jam, bisa 5 jam.
perjalanannya. Nah, dari sana kita ngambil sayur dibawa ke kampung. Ini di kampung ini di tengah hutan kampungnya ya. Nah, nanti ada sistem ini kalau sudah skalanya skala grosiran ya. Kalau yang di sini itu kan ibaratnya itu grosir, jadi ada yang penjual kayak keliling itu ngambil barangnya di sini. Nah, mereka ngambil barang di sini itu tanpa modal sama sekali. Jadi mereka ke sini itu cuman langsung, aku mau jualan ini gimana ya, oke, kalau mau jualan oke, bisa ngambil barang, terus nanti sistem bayarnya kalau barangnya udah habis atau laku bayar, mereka ambil keuntungan, ngambil barang lagi ya, seperti itu. Jadi kita kalau nggak seperti itu ya, kalau ini yang skalanya skala grosiran ya, kalau nggak sistemnya seperti itu putarannya lambat juga, kalau nggak diambil sama orang-orang itu putarannya lambat. Masalahnya apa, nanti kita barang nggak cepet habis, kita ruginya dari mana, kita ngambil sayurnya tuh jauh. Jadi untuk menutupi semua kebutuhan kayak transport, kayak yang lain-lain, bayar orang, sopir, itu kalau putarannya nggak cepat malah kita nggak dapat untung sama sekali. Jadi meskipun barang ini dibawa orang dulu nggak apa-apa, yang penting barang ini nanti jadi uang, sistemnya kayak gitu. Jadi mereka tuh yang jualan-jualan keliling di kampung sini ngambil barang di sini, nanti bayarnya 2 hari atau 3 hari setelah barang itu laku. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang sistemnya ngambil cash, jadi ngambil barang bayar cash, ada seperti itu. Jadi kalau menurut saya, andaikan dari sampean ya punya keinginan jualan sayur, ya itu harus harus yakin dulu, oke, aku memang pengen jualan sayur, oke. Kalau masalah modal itu mungkin nanti bisa dinegosiasikan sama langganan, yang penting dari awal kita beli dulu. Nah, belinya itu ya secukupnya uang kita dulu, terus barangnya untuk awalan yang penting nggak usah banyak-banyak, yang penting lengkap. Nah, yang penting lengkap, kita bisa jualan. Dan nanti untuk setelah kita sambil jalan kok ternyata kita membutuhkan banyak barang tapi ternyata uang kita kurang, nah itu nanti bisa dinegosiasikan. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin untuk detailnya nanti, ini masalahnya pembagiannya ini banyak, pembagian yang grosir, maksudnya mau grosir atau yang jualan kecil-kecilan, itu nanti masih banyak yang perlu dibahas ya. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detailnya untuk konten yang akan datang ya guys ya. Ini kayaknya ini udah mulai agak ramai juga ya. Oke ya, cukup sekian dulu ya guys ya untuk penjelasan yang lebih detailnya. Mungkin untuk konten yang akan datang, mungkin ada penjelasan yang agak lebih spesifik untuk teman-teman yang masih bingung ya, itu di mananya, mungkin ada yang masih bingung bisa komentar terus kira-kira yang mau dijelasin yang mana, nanti bisa komentar, nanti saya jelasin. Nah, untuk saat ini cukup sekian dulu, dan untuk yang merasa konten ini bermanfaat ya, alangkah baiknya kalau Anda mau subscribe video ini, terus like, terus kalau ada yang mau ditanyain bisa komentar di bawah, dan insya Allah akan saya jelasin.
menurut pengalaman yang saya alami ya tentunya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.